warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita akan memahami arti dari surat Al-Kafirun, Al-Ma'un, dan surat At-Takasur. Yang pertama yaitu surat Al-Kafirun. Mari kita terjemahkan bersama-sama surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, tadi kalian sudah menerjemahkan surat Al-Kafirun. Sekarang Ibu akan menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Kafirun melalui PowerPoint. Kalian simak dengan baik ya. Nama surah Al-Kafirun diambil dari lafal Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama, yaitu pada lafal Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Al-Kafirun itu sendiri artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dari Al-Quran yang terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, awal mula surat Al-Kafirun itu diturunkan yaitu saat orang-orang kafir Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengajukan tawaran bahwa mereka bersedia menyembah Allah selama 1 tahun. Syaratnya, tahun berikutnya Nabi Muhammad SAW harus bersedia menyembah Tuhan yang orang-orang kafir Quraisy itu sembah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun yang mengatakan, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, dari hal tersebut, surat Al-Kafirun mengajarkan kita untuk senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam hal ibadah.
kita harus tegas menolak ajakan teman yang tidak Islam untuk ikut melaksanakan kegiatan ibadahnya. Jadi, jika ada teman yang berbeda keyakinan meminta kita untuk mengikuti kegiatan ibadahnya, maka dengan tegas kita harus menolaknya. Karena sesuai dengan surat Al-Kafirun bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Selanjutnya, secara garis besar, kandungan isi dari surat Al-Kafirun yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Allah merupakan satu-satunya Tuhan yang patut disembah, bukan yang lainnya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh umat pemeluk agama lain. Kita sebagai umat Islam harus menolak jika diminta untuk menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam toleransi agama. Maksudnya, agama Islam tidak melarang umatnya untuk bergaul dengan orang yang beragama lain. Namun, kita sebagai umat Islam harus tetap berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Oke, dari sini kalian sudah paham ya? Coba, Citra, tadi apa artinya surat Al-Kafirun? Iya, betul. Artinya orang-orang kafir. Ya, jadi surat Al-Kafirun itu berisi tentang penolakan umat Islam terhadap orang-orang kafir yang memintanya untuk menyembah selain kepada Allah. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nurul. Yo, sekarang kita lanjutkan dengan surat Al-Ma'un beserta artinya. Nah, untuk mulainya kita baca bersama-sama dulu ya surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya, yuk kita baca bersama. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang yang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, bagaimana? Sudah mengerti? Masih bingung? Oke, di sini Bu Guru punya video yang menggambarkan surat Al-Ma'un dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan
tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. فويل للمصلين Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, الذين هم عن صلاتهم ساهون yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, الذين هم يراءون orang-orang yang berbuat ria ويمنعون الماعون dan enggan menolong dengan barang berguna. Isi kandungan surat Al-Ma'un. 1. Surat Al-Ma'un menunjukkan kepada Rasulullah siapa orang-orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. 2. Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, surat Al-Ma'un menunjukkan ciri orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan, yaitu suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makanan kepada orang-orang miskin. Mereka juga lalai dalam sholatnya serta riya. Yang selanjutnya, Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang yang lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji orang lain dan tidak mau membantu orang lain. Yang kelima, sholat diterima Allah dan menyelamatkan seorang dari kecelakaan adalah sholat yang ikhlas serta berdampak pada kehidupannya. Yang selanjutnya adalah sebaiknya Allah menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin serta menolong sesama apa yang mereka bisa. Dan yang terakhir, Islam mengajarkan hubungan baik kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas dan mengajarkan hubungan baik kepada sesama manusia dengan membantu orang lain dan menolong yang lemah, termasuk menyantuni anak yatim dan orang miskin. Dapat kita simpulkan, surat Al-Ma'un itu adalah Allah menyuruh kita untuk memperbaiki hubungan kita baik kepada manusia maupun kepada Allah, yaitu adalah bila kepada Allah kita harus rajin beribadah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, sementara untuk kepada sama manusia dengan cara kita saling membantu dan juga tidak menyakiti teman-teman kita, dan kita memberi anak-anak yang membutuhkan seperti anak yatim ataupun warga yang kurang mampu. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita akan membaca surat At-Takatsur. Dan sebelum itu apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, selanjutnya surat At-Takatsur. Jadi surat At-Takatsur ini kita akan membaca mulai dari Arab dan juga untuk nanti artinya, oke? Nah, sekarang kita mulai. Yuk kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilman yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idil anin na'im. Nah, sekarang kita baca artinya. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nah, mari kita lihat videonya surat At-Takatsur beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah,
lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu Hatta zurtumul maqabir. sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Isi kandungan surat At-Takasur. Yang pertama, surat At-Takasur mengungkap bahwa wacana sikap orang yang membanggakan kemewahan dunia dan bermegah-megahan sehingga melalaikan kehidupan akhirat. Yang kedua, orang yang berperilaku bermegah-megahan menganggap bahwa ia akan memperoleh kenikmatan yang abadi, padahal kehidupan dunia ialah bersikap sementara. Dan kelak mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban wacana harta yang dimiliki serta yang mereka bangga-banggakan di dunia ini. Yang ketiga, surat Al-Takasur menginformasikan secara bahaya siksa, yaitu berupa neraka, kawasan bagi orang-orang yang suka bermegah-megahan dan membanggakan harta sehingga melalaikan tujuan hakiki kelak dan berada di neraka jahim. Nah, seperti yang kalian tahu tadi, sekarang kita buat kesimpulan ya. Surat At-Takasur yaitu adalah surat yang melarang kita untuk berbuat bermegah-megahan, karena segala sesuatu di dunia ini hanya sementara, tidak ada yang selamanya. Karena kelak saat kita meninggal, maka semua perilaku kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Nah, dan di sini surat At-Takasur sendiri menginformasikan kepada orang-orang yang suka bermegah-megahan, di mana kelak jika mereka melakukan hal tersebut dapat berada di neraka jahim, yaitu neraka yang telah dijadikan untuk orang-orang yang bermegah-megahan. Nah, untuk itu kita semua harus selalu rendah diri, rendah hati untuk tidak berlaku sombong. Dan juga kita selalu saling membantu dengan cara kita memberikan bantuan kepada teman kita sering bersedekah, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu kita simpulkan ya, untuk ketiga surah tadi penting banget buat kita tahu. Kenapa, Bu? Karena untuk surah nanti kita tuh lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kita untuk mencapai kebaikan mau di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, gimana? Kalian semua sudah mengerti? Baiklah, kalau begitu Ibu beri tugas untuk mengerjakan LKS halaman 20 ya. Nah, sudah tahu? Oke. Ya, dikumpulkan minggu depan ya. Nah, terima kasih. Sekian pelajaran yang Ibu berikan dari Ibu Nurul dan Ibu Siti. Dan untuk itu kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua kelas mohon dibantu untuk berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.